شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat hidayah, iman dan Islam. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan manusia itu tidak selamanya berjalan dengan mulus. Kadang-kadang kita menghadapi kesusahan, kesulitan, rasa takut, ancaman terhadap berbagai musibah atau perasaan-perasaan gelisah, khawatir dan lain sebagainya. Terutama apabila berita-berita yang sampai kepada kita tentang suatu musibah misalkan atau suatu wabah, penyakit dan lain sebagainya yang menimpa suatu wilayah tertentu dan ini berpotensi untuk menular ke seluruh penjuru negeri, bahkan sampai ke seluruh penjuru dunia, dan korban-korban sudah banyak berjatuhan. Ini kadang membuat kebanyakan manusia ini merasa takut, khawatir yang berlebih-lebihan. Sehingga saking takutnya mereka ini sampai menempuh segala cara yang sebenarnya cara-cara itu tidak dibenarkan. Nah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sebenarnya agama Islam ini mengajarkan kepada umatnya ketika mereka mengalami sesuatu yang mungkin akan mengancam jiwa mereka atau menimbulkan bahaya bagi diri mereka. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, apabila kita ini merasa ada ancaman atau ada bahaya yang dikhawatirkan akan menimpa seperti virus corona dan lain sebagainya, maka yang harus dilakukan adalah seorang mukmin itu dia harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua itu yang mengatur Allah. Kita tidak akan tertimpa suatu musibah atau bahaya apapun kalau Allah tidak mentakdirkan hal itu akan menimpa kita. Jadi orang beriman itu dia percaya penuh kepada Allah, bersandar, bergantung, bertawakal kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taghabun ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi tidak ada musibah yang menimpa siapapun, termasuk diri kita, kecuali biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang beriman itu ketika ada berita ini ada virus ini itu dan lain sebagainya, dia tetap dalam keimanannya, dia bersandar, bertawakal kepada Allah, tidak menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran yang sangat luar biasa sehingga dia ini melakukan hal-hal yang bahkan tidak dibenarkan menurut agama. Jadi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita ini hendaklah tenang
Karena kita punya Allah yang Maha melihara, Maha menjaga kita, ya. Maka kita bersandar penuh kepada Allah. Bahkan Nabi SAW, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, beliau sampai mengatakan, ketahuilah, apabila semua umat berkumpul untuk mendatangkan kemanfaatan kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat padamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka pun berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu, menimbulkan kemudaratan kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan dapat membahayakanmu, tidak akan menimbulkan kemudaratan bagimu sedikit pun, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena-pena telah diangkat, maksudnya pencatat takdir, ya. Pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran sudah kering. Maksudnya catatan takdir sudah ditulis, ya. Pena sudah diangkat, lembaran sudah kering. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya. Jadi yang bisa mendatangkan madharat dan manfaat pada kehidupan manusia ini Allah. Manusia semuanya berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kita, tidak bisa, ya, kecuali apa yang ditetapkan Allah. Seluruh manusia berkumpul untuk mendatangkan madharat kepada diri kita, maka juga tidak akan bisa terlaksana kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menimpa kita, ya. Karena semua sudah tertulis, ya. Jadi panjenengan kita semua ini kaum muslimin harus tenang, ya. Kenapa? Karena segala sesuatu itu terjadi dengan izin Allah, ya. Dan tidak akan menimpa kita kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Nabi kita SAW bersabda, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasanah. Allah telah mencatat takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu dalam hadis riwayat Muslim, ya. Dalam riwayat Tirmidzi disebutkan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya awal yang Allah ciptakan setelah arsy, air dan angin adalah qalam, yaitu pena. Kemudian Allah berfirman, tulislah. Maka pena berkata, apa yang harus aku tulis? Allah berfirman, tulislah takdir berbagai kejadian yang akan terjadi selamanya sampai hari kiamat nanti, ya. Jadi semua itu sudah termaktub, ya. Makanya orang kalau beriman kepada takdirnya Allah SWT, kata para ulama, keimanannya kepada takdir Allah ini membuahkan ketenangan, ketentraman, kedamaian dalam hatinya. Berbeda dengan orang-orang yang tidak ngerti, ya. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka bingung, ketakutan yang luar biasa, ya. Ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjaga orang-orang yang beriman, ya. Konon, ya, yang ada di Wuhan dan lain sebagainya, seorang muslim tidak ada yang terkena. Kenapa? Karena orang muslim itu bersih, ya, dia berwudu, dia mandi, ya, mau makan cuci tangan dan lain sebagainya. Makanannya juga yang halal, yang baik-baik, bersih, ya, terjaga, ya. Apalagi kata seorang dokter di Indonesia ini banyak sinar matahari, ya, dan virus itu mati kalau terkena sinar matahari dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kalau kita mandi kena air, virus itu akan luruh dan seterusnya, ya. Jadi tenang, ya, begitu. Kemudian yang berikutnya yang kedua, yaitu menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini penting sekali, ya. Ketika kita menjaga Allah, menjaga aturan-aturan Allah, pasti Allah akan menjaga kita. Ini nasihat yang diberikan oleh Rasulullah kepada sepupunya, ya, putra dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW bepergian, ya, naik onta bersama sepupunya Abdullah bin Abbas atau yang dikenal dengan Ibnu Abbas. Waktu itu masih muda, tidak sampai 15 tahun. Kemudian Rasulullah SAW memberi nasihat, ya gulam ihfadillah yahfadka. Wahai anak muda, jagalah Allah, pasti Allah akan menjaga kamu. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Itu nasihat Nabi SAW, ya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat
At-Tirmidzi dan Ahmad. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ya. Maksudnya apa? Jagalah aturan-aturan Allah, jaga perintah-perintah Allah, jaga syariat-syariat Allah. Perintahnya kita tunaikan, larangan-larangannya, batasan-batasannya tadi itu kita hindari. Pasti Allah akan menjaga kita. Itu sabda Nabi SAW. Ya. Kalau kita menjaga Allah, Allah pasti akan menjaga kita. Ya. Makanya dulu, ya, ada seorang ulama itu yang sampai usianya itu sudah tua, 100 tahun. Ya. Kemudian suatu ketika dia ini melompat tinggi sekali, ya, melompat tinggi. Ya. Kemudian orang-orang di sekitarnya itu merasa khawatir. Ya. Ulama itu mengatakan, dulu ketika saya masih muda, saya jaga anggota tubuh saya ini dari bermaksiat kepada Allah. Jadi semua anggota tubuhnya, tangannya, kakinya, telinganya dan sebagainya, dia menjaga betul agar tubuhnya ini tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjaga saya ketika saya ini sudah tua. Ketika usianya sudah 100 tahun, ya, masih normal pendengaran, penglihatan, ya, dan lain sebagainya. Jaga Allah, maka Allah akan menjaga kita. Kemudian yang harus kita ingat, ya, bahwasanya keadaan mukmin ini semuanya baik. Keadaan orang beriman itu hanya satu di antara dua keadaan, syukur dan sabar. Ya, syukur dan sabar. Kalau dia mendapat nikmat, dia bersyukur. Kalau dia mendapat ujian, cobaan, musibah, dia bersabar. Dan dua-duanya adalah kebaikan. Ya. Jadi orang beriman ini dalam segala keadaannya baik. Ya. Sehingga Rasulullah SAW sampai takjub. Ya. Beliau mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Ya. Kata Rasulullah, sungguh menakjubkan, sungguh mengherankan keadaan seorang mukmin itu. Seluruh urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada orang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka dia bersyukur, itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar, itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi orang beriman itu semua keadaannya baik. Ya. Makanya kita itu harus senang, gembira menjadi orang beriman itu. Jangan sedih. Ya. Sedih itu tidak disyariatkan. Ya. La tahzan, jangan sedih. Innallaha ma'ana. Rasulullah berlindung. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya, dari kesusahan, kesedihan dan lain sebagainya. Ya. Dan wali-wali Allah itu tidak boleh apa? Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada diri mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya. Jadi orang beriman itu harus apa? Gembira dengan karunia Allah, gembira dengan keislamannya, gembira dengan keimanannya, bersyukur kepada Allah, bisa sholat, bisa sujud kepada Allah, senang dia ini. Ya. Kalau dia ditimpa musibah, ujian, ya dia sabar. Kenapa? Musibah itu pun akan menggugurkan dosa-dosanya, akan mengangkat derajatnya, akan diberi pahala tanpa batas. Ya. Jadi orang beriman itu enak, semua kehidupannya bagus. Ya. Ketemu saudara, assalamualaikum, jabat tangan, dosa-dosanya berguguran semuanya. Tertusuk duri, berguguran. Kena flu, sakit, berguguran dosa-dosanya. Wudu, melangkahkan kaki ke masjid, menunggu sholat, menggugurkan dosa-dosanya. Jadi orang beriman itu sangat enak sekali. Ya. Kemudian yang keempat adalah melakukan apa? Ikhtiar dan sebab-sebab. Ya. Jadi ikhtiar itu tidak mengurangi apa? Tidak menghilangkan tawakal. Ya. Jadi tetap harus berusaha. Ya. Harus berusaha. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan begini. Man tasabbaha bisab'i tamaratin ajwah lam yadurruhu dalikal yaum sammun wala sihrun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Siapa yang pada pagi harinya memakan 7 butir kurma ajwa, maka dia tidak akan terkena racun dan sihir pada hari itu. Ya, ikhtiar. Pagi kalau ada, Pak, ya. Kalau ada kurma ajwa, ya mahal tapi ya. Tidak, maksud saya Rasulullah SAW menganjurkan apa?
Ya, siapa yang pagi hari makan 7 butir kurma ajwa, ya, dia tidak akan terkena oleh racun dan juga tidak akan terkena oleh sihir pada hari itu, ya. Begitu juga untuk menghadapi wabah penyakit apapun, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada kita, idza sami'tumut ta'un bi ardin, apabila kalian mendengar wabah taun melanda suatu negeri, fala tadkhuluha, maka janganlah kalian memasukinya. Jangan masuk ke negeri yang di situ ditimpah wabah penyakit taun di sini, ya. Kenapa? Cina, tidak boleh masuk ke Cina, ya. Karena di sana terkena wabah corona, ya. Corona, ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, dan apabila, ya, penyakit itu melanda suatu negeri sedangkan kalian ada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri itu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya. Jadi kalau kalian dengar wabah taun melanda satu negeri, jangan kamu memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda satu negeri sedangkan kamu ada di dalamnya, jangan kamu keluar dari negeri itu, ya. Jadi memang sudah sama Rasulullah SAW itu sudah disampaikan seperti itu, ya. Maka betul kalau sudah ada penyakit yang potensinya dia menular. Sebenarnya ada hadis tidak ada penyakit menular itu, tidak ada. Maksudnya apa kata ulama? Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, itu tidak ada, ya. Itu maksudnya tidak ada penyakit yang menular kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya ini juga dilakukan ikhtiar. Kalau ada wabah penyakit, ya sudah, yang di situ tidak boleh keluar kemana-mana biar tidak nular kemana-mana. Makanya kemarin itu kan ada apa? Dari Arab Saudi itu menyetop, ya, umroh, ya, termasuk dari Indonesia, ya. Karena dikhawatirkan ada orang yang terkena virus kemudian masuk ke kota Mekah dan Madinah. Bayangkan di situ jutaan manusia, ya. Begitu. Walaupun kita yakin Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjaga, tawakal dan lain sebagainya. Tapi kan ini usaha, ya. Jadi kalau sampai jadi Raja Arab Saudi mungkin juga akan melakukan seperti itu. Wah, ini ada virus mau masuk ini, gimana nih? Stop dulu, ya. Gitu. Nah, ini juga ujian bagi saudara-saudara kita yang mau berangkat umroh. Ya, insya Allah sementara itu, ya. Nanti jalan lagi, ya. Kemudian terakhir, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini doa yang sangat luar biasa, ya. Mungkin Bapak Ibu sudah hafal semuanya, ya. Ini Rasulullah SAW mengajarkan, ya, satu doa. Kata beliau, tidaklah seorang hamba mengucapkan setiap pagi, ya, dan setiap harinya, setiap pagi dan setiap petang dari setiap malamnya kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang membahayakan di bumi dan tidak juga di langit, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka tidak akan ada apapun yang akan membahayakannya, ya. Jadi siapa pagi hari, sore hari dia membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, tidak akan ada sesuatu pun yang akan membahayakan dirinya, ya. Apalagi cuma virus corona, baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi. Jadi tidak perlu terlalu takut, tegang, khawatir. Kebanyakan seperti itu, ya. Jadi Islam ini mengajarkan umatnya untuk apa? Tenang, tawakal, ada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata orang Madura itu apa? Petenang, beda Allah. Apa? Petenang, hati kita itu yang tenang gitu loh. Ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bingung, jangan kupu, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi